Halo para pecandu, hari ini saya akan meringkas 6 yang akan dialami seorang pecandu judi. Mungkin ini bukan hanya untuk orang-orang pecandu, tetapi saya meringkas ini untuk semua kalangan, karena nanti ada dampak akibat bagi orang-orang yang tidak berjudi juga bisa mengalami dampak tersebut. Saya memberi judul, kamu harus berhenti judi karena akan mengalami beberapa hal ini. Mungkin langsung saja, saya meringkas 6 yang akan dialami seorang pecandu judi. Yang pertama, tidak lain tidak bukan, yaitu candu sendiri. Seorang pecandu judi sudah tentunya tidak bisa terlepas dari kecanduan. Kecanduan sendiri bukan hanya kecanduan narkoba, kecanduan games dan sebagainya. Sudah kita ketahui bersama, ketika seseorang candu akan sesuatu hal, pasti akan berdampak buruk kepada apapun aspek-aspek kehidupan yang akan dialami oleh orang tersebut. Yang kedua, tidak bisa fokus. Tentunya seorang pecandu tidak akan bisa fokus dengan apa yang akan dikerjakannya. Misalnya itu seperti sekolah, perkuliahan, pekerjaan, dan sebagainya. Jadi dampak dari tidak fokus ini bisa mengalami kerusakan mental kehidupan bagi seorang pecandu. Tentunya ketika seorang pecandu sudah tidak bisa fokus, maka akan berdampak buruk bagi lingkungan sekitar, keluarga, persahabatan, pertemanan, dan sebagainya. Tentunya tadi saya bilang, informasi ini bukan hanya saya khususkan untuk seorang pecandu, tetapi kita harus juga peka terhadap lingkungan, orang-orang sekitar, sahabat, keluarga, pacar, dan sebagainya. Karena seorang pecandu akan tidak bisa fokus dalam menghadapi situasi apapun. Oke, selanjutnya yang ketiga, yaitu emosi seseorang pecandu judi tidak akan bisa terkontrol, karena beberapa hal yang membuat emosi seorang pecandu judi tidak akan bisa terkontrol. Tentunya emosi tidak terkontrol ini bisa berdampak terhadap masyarakat, lingkungan sekitar, keluarga, hubungan, dan sebagainya. Tentunya seperti yang saya katakan dari awal, informasi ini bukan hanya saya sampaikan terkhusus untuk seorang pecandu, tapi untuk semua kalangan. Karena ketika seseorang yang sudah menjadi pecandu, emosinya tidak bisa terkontrol, tentunya berdampak kepada hubungan keluarga, hubungan suami istri, hubungan persahabatan, hubungan percintaan, dan sebagainya. Tentunya teman-teman pastinya tidak akan mau orang-orang yang disayanginya akan berubah moodnya, emosinya tidak bisa terkontrol, yang mengakibatkan perceraian, permusuhan, dan sebagainya. Karena tentu ketika seseorang sudah mulai berubah, itu adalah ciri-ciri dari seorang pecandu. Mungkin ketika kawan-kawan memiliki sahabat, pacar, anak, suami, istri, dan sebagainya yang sudah tiba-tiba berubah, emosinya tidak bisa terkontrol, itu bisa kita indikasikan sebagai dia sudah mulai masuk kepada tahap candu akan berjudi. Harusnya kita sebagai masyarakat ataupun sebagai orang tersayang, orang-orang yang disayangi dan sebagainya, keluarga, tentunya harus memberikan perhatian lebih kepada orang-orang yang sudah mulai candu akan terhadap judi. Nantinya takutnya nanti dengan teman, sahabat, pacar, istri, suami, anak, dan sebagainya, ketika kita tidak memperdulikan akan perubahan dari mood seseorang tersebut, takutnya nanti bisa berdampak akibat buruk. Contohnya pembunuhan, kasus pidana, dan sebagainya. Selanjutnya yang keempat, yang saya rangkum di sini, dampak yang dialami seorang pecandu judi yang keempat ialah tiba-tiba berubah menjadi seorang pencuri ataupun seorang yang hobi berhutang. Mencuri sendiri itu bisa dikategorikan sebagai sudah masuk ke ranah candu akan judi. Tentunya orang-orang terdekat kita ketika sudah mulai mencuri, tidak lain tidak bukan yang dicuri adalah barang-barang orang sekitar.
tetangga, lingkungan, bahkan bisa mencuri barang-barang ataupun barang-barang berharga dari keluarga-keluarga sendiri. Bukan hanya mencuri, berhutang juga salah satu indikasi ketika sahabat-sahabat, keluarga, pasangan dan sebagainya sudah mulai berani untuk berhutang, hobi berhutang, dan dulunya dia tidak suka berhutang, sekarang sudah mulai mau berhutang, hobi berhutang, berani berhutang kepada teman-teman. Itu bisa kita indikasikan sebagai sudah masuk ke ranah candu akan perjudian. Judi di sini bukan hanya sekedar seperti zaman dahulu pergi ke tempat tempat biliar, tempat perjudian dan sebagainya, atau adu ayam. Sekarang akses judi sangat mudah sekali kawan-kawan. Cukup hanya di kamar kita bisa berjudi. Jadi itu takutnya nanti ketika teman-teman tidak memperdulikan akan hal-hal yang saya sampaikan ini, nantinya berdampak kepada penyesalan kepada teman-teman sendiri. Apalagi kawan-kawan yang tidak memperdulikan teman-teman kita yang sudah masuk ke ranah candu. Tentunya video ini saya buat supaya teman-teman bisa lebih peka dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Yang kelima yang saya rangkum di sini, tentunya seorang pecandu judi akan terkena kasus pidana. Sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, tentunya masyarakat tidak diperbolehkan bermain judi. Tapi saya tidak tahu hukum di Indonesia jika melakukan judi online itu akan dipidana atau tidak. Tapi banyak berita-berita yang beberapa waktu ini yang menangkap orang-orang yang berjudi online. Contohnya seperti berita berikut. Terus yang keenam, Anda akan mengalami ini ketika Anda candu akan terhadap judi. Yaitu yang keenam, yang terakhir, tentunya miskin. Yang dibayangkan orang-orang pejudi ialah dia akan bisa kaya dengan instan, bisa mendapatkan kekayaan dengan cepat, bisa mendapatkan harta berlimpah dengan cepat. Itu hanya ilusi teman-teman. Karena banyak teman-teman kita yang sudah cerita pengalaman-pengalaman kawan-kawan kita yang sudah hancur akan adanya judi. Mungkin teman-teman bisa lihat di video TikTok Pejudi Hijrah, banyak komunitas-komunitas lainnya seperti korban-korban daripada trading-trading dan sebagainya. Itu sudah mencontohkan bahwasanya itu salah satu contoh orang-orang yang ingin kaya dengan cepat itu tidak akan bisa. Mungkin teman-teman merasa di awal-awal COVID bisa mendapatkan uang dengan instan, dengan cepat. Tentunya itu tidak bisa teman-teman. Apapun yang dapat dengan instan, dengan cepat, akan pergi dengan cepat juga. Mungkin video ini bisa sebagai himbauan ataupun pemberitahuan kepada teman-teman, khususnya untuk para pejudi dan terkhusus juga untuk orang-orang yang tidak berjudi. Jadi bisa lebih peka kepada lingkungan sekitar ketika kawan-kawan atau teman-teman, sahabat, pacar, ayah, ibu, anak yang sudah mulai berubah moodnya seperti yang saya ringkas tadi. Dari contohnya yang emosi tidak terkontrol dan sudah mulai suka berhutang dan mencuri, itu bisa kita curigai, mungkin bisa dipedulikan ataupun diberi perhatian khusus. Karena memang ketika orang-orang seperti itu akan berubah 360 derajat ataupun 180 derajat lah, mungkin akan bisa berubah, yang tiba-tibanya girang, tiba-tibanya suka menghibur, tiba-tiba jadi pendiam. Nah, mungkin dengan adanya video ini teman-teman lebih peka dengan terhadap lingkungan sekitar. Sebelum teman-teman menyesal nantinya, bukan hanya para pecandu yang berdampak dengan kecanduan ini, tapi teman-teman sekitar yang tidak
candu juga bisa berdampak. Seperti contohnya banyak teman-teman, makanya banyak sekarang slogan pinjam 100 gitu kan. Mungkin nanti sahabat-sahabat ataupun teman-teman itu, teman-teman yang ada di lingkungan sekitar moodnya berubah, suka marah-marah, dan dihutangi oleh teman-teman tersebut ataupun dirugikan atas perbuatan-perbuatan tersebut. Oke, mungkin sekian video dari saya. Saya menekankan kepada teman-teman pecandu segera berhenti berjudi karena tidak ada gunanya. Akibat dari perjudian ataupun candu dari perjudian bukan hanya berdampak kepada orang-orang pecandu, tetapi juga berdampak kepada orang-orang lingkungan sekitar. Mari mulai sekarang peduli terhadap sesama dengan mengingatkan kawan-kawan kita. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.